Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini, lagi-lagi saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Mas Seno Bagaskoro, kader muda PDIP yang lagi-lagi men-challenge Mas Gibran untuk ayo datang ke kampus, ayo datang ke universitas, apa yang menjadi gagasan Mas Gibran minimal yang mewakili anak muda. Mas Gibran ini kan dianggap sebagai orang yang mewakili anak muda. Nah, Gibran ini mau membawa ide apa nih pada kaula muda? Minimal itu ya sebenarnya yang bisa digembar-gembarkan oleh Gibran. Tapi sejauh ini, kemarin pun Gibran itu absen di Dialog Muhammadiyah. Itu ya, teman-teman bisa baca sendiri beritanya. Gibran itu absen di acara Dialog bersama Muhammadiyah gitu. Sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal kita mau mendengar gagasan apa yang secara otentik dibawa oleh Mas Gibran. Tapi kan yang penting kerja, nggak usah banyak omong. Begitulah banyak pendapat dari pendukung fanatik Gibran. Menurut saya pribadi ini adalah sebuah kesombongan ya teman-teman. Karena Pak Jokowi pun tidak seperti itu loh. Pak Jokowi yang kita tahu prestasinya segudang itu, segitu banyak prestasinya Pak Jokowi, itu pun tidak melakukan hal yang demikian ketika dia mencapres. Saya ingat banget Pak Jokowi bicara yang namanya poros maritim. Karena Indonesia ini lautnya luas. Terus dia bicara yang namanya tol laut, transportasi massal. Jadi kalau Pak Jokowi saja yang konon adalah sosok yang ingin dilanjutkan program-programnya, tidak demikian, mengapa sekarang para pendukung Gibran coba membangun asumsi tidak penting gagasan, yang penting kerjanya. Pak Jokowinya pun tidak sesombong itu. Dia tetap kesana kemari belusukan menyampaikan gagasan-gagasannya gitu. Nah, kenapa sekarang para pendukung Gibran ini malah coba membangun asumsi gak penting gagasan, udah kerja yang penting kerjanya. Padahal seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, terlepas dari para capres ini melanjutkan atau membawa isu perubahan, kedua-duanya butuh program. Melanjutkan berarti butuh program apa untuk mengisi keberlanjutan atau proyek-proyek Pak Jokowi yang belum selesai atau terkendala. Butuh program kan? Kalau perubahan, apalagi dia butuh banyak program untuk menggantikan program yang udah ada atau yang menyempurnakan program yang udah ada saat ini gitu ya, kurang lebih. Jadi sebenarnya tak peduli posisi para capres-cawapres ini apa, adu gagasan itu perlu, menyampaikan visi misi gagasan itu perlu. Kita kan pengen tahu ya, capres-cawapres kita ini sebenarnya mau ngapain nanti kalau terpilih. Nah, tapi ada satu fenomena yang coba dibangun nih, asumsi bahwa Gibran itu kerjanya bagus. Jadi seolah-olah nggak perlu lagi dia menyampaikan apapun karena Gibran ini dianggap sosok yang tergaransi kerjanya pasti bagus. Ingat yang saya bilang tadi, Pak Jokowi pun tidak demikian. Mengapa dengan begitu angkuh ada yang membangun asumsi seperti yang saya bilang tadi, gitu ya teman-teman. Nah, kita mau simak nih bagaimana argumentasi dari Mas Seno Bagaskoro. Hanya dijawab dengan awok wok 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 wok. Masalah kapasitas, masalah gagasan, masalah ide. Kapan kemudian anak ini bisa tampil ke publik, tampil ke kampus-kampus, ngomongin tentang ide gagasan masa depannya? Kita pengen dengar itu. Karena anak muda butuh dialog, butuh diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik hanya dijawab dengan awok wok 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 wok. Kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua. Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU, itu langsung ngobrol di banyak platform media loh. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Gitu. Nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini, kan setelah daftar ke KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu. Itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini. Nggak cuman awok wok 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 dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar. Nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin. Ya, saya sepakat dengan Mas Heno ya. Selama ini Mas Gibran itu kan sering kali bicara biar rakyat yang menilai. Bahkan ketika putusan MK,
Mas Gibran itu bilang biar rakyat yang menilai. Padahal ya kalau dipikir-pikir itu adalah kesempatan dan momentum untuk Mas Gibran itu menunjukkan sifat kenegarawanannya. Muda tidak menghalangi dia menjadi seorang negarawan tentunya gitu. Dia tahu bahwa putusan itu bermasalah, putusan itu kontroversi, para pakar hukum, para akademisi, budayawan, semua protes akan putusan itu. Dan itu menjadi polemik dan memecah di lapangan, memecah masyarakat di lapangan. Harusnya Pilpres ini menjadi menyenangkan, menjadi santuy, seperti kata adiknya Kaisang, malah tidak menjadi santuy gitu. Nah, tapi di situ Mas Gibran yang harusnya bisa mengambil sikap untuk menolak menjadi cawapres, dia malah bilang biar rakyat yang menilai. Jadi di sini kita melihat tidak ada sikap tegas tentunya gitu dari Mas Gibran. Menurut saya selanjutnya yang membuat mungkin Mas Gibran ini pede dan tidak perlu merasa banyak menyampaikan gagasan atau visi misi, mungkin dia sudah sangat yakin bahwa pendukungnya itu atau masyarakat secara umum sudah menganggap bahwa dia adalah duplikat dari papahnya, dari Jokowi gitu ya, dari Pak Jokowi. Jadi cara kerjanya, kecerdasannya, cekatannya dalam memimpin mungkin dianggap mirip Pak Jokowi. Padahal belum tentu Pak Jokowi ya Pak Jokowi. Kita tahu bagaimana kisah hidup Pak Jokowi dimulai dari bawah. Berbeda dengan Gibran yang tentu sudah memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya, tadi Seno juga bicara yang namanya elaborasi. Nah, ini juga sebenarnya dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Ketika dia membangun IKN, Pak Jokowi itu tidak sekedar bicara misalnya IKN alasan dipindahkan karena Jakarta mau tenggelam gitu ya teman-teman. Jadi dibangunlah IKN dengan nilai investasi sekian. Enggak loh, Pak Jokowi itu mengelaborasi dengan sangat filosofis kenapa IKN itu harus pindah. Pak Jokowi bilang IKN ini adalah simbol budaya kerja baru. Jadi IKN itu bagi Pak Jokowi itu adalah budaya kerja baru bangsa Indonesia. Jadi secara simbolik IKN itu adalah budaya kerja baru bangsa Indonesia. Nah, ini kan bentuk-bentuk elaborasi gitu ya teman-teman, bentuk-bentuk gagasan yang coba diolah sedemikian rupa sebagai informasi yang baik bagi publik. Jadi memang penting menyampaikan apa gagasan, apa yang akan dikerjakan. Itu sebabnya pendukung Gibran tidak boleh merasa bahwa Gibran ini adalah garansi bahwa dia adalah sosok yang akan sangat baik bekerja ketika jadi cawapres, karena Pak Jokowi pun tidak melakukan hal yang demikian. Siapa Gibran? Siapa pendukungnya bisa dengan begitu angkuh menganggap bahwa Gibran tidak perlu lagi banyak bicara karena yang penting kerja. Karena Pak Jokowi yang sudah terbukti kerjanya pun tidak melakukan hal-hal demikian. Dia tetap menyampaikan gagasannya, dia tetap berbicara apa yang ingin dilakukannya. Jadi itu yang teman-teman menurut saya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.